Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSCM. Saya Dr. Tantra. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam acara Instagram Live yang akan membawakan materi tentang nyeri punggung bawah dan osteoporosis. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mengundang seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang tulang belakang, yaitu Dr. Ifran Saleh, SPOT Konsultan. Sambil menunggu beliau untuk bergabung di Instagram Live pada siang hari ini, kami mengingatkan kepada para Sobat Sehat bahwa Sobat Sehat sudah bisa melakukan telekonsultasi kepada dokter-dokter di RSCM Kencana melalui call center di 1500, melalui WA Center di nomor 082 112 577 929. Baik, para Sobat Sehat RSCM Kencana saat ini sudah melayani pemeriksaan COVID-19, di mana para Sobat Sehat bisa melakukan reservasi sebelumnya melalui call center maupun WA Center yang akan disebutkan di nomor di layar. Dan juga Sobat Sehat tidak perlu khawatir untuk datang ke RSCM Kencana, karena pada saat ini RSCM Kencana merupakan zona hijau untuk COVID-19, di mana tidak ada penyebaran virus corona, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menerapkan social distancing, mencuci tangan, dan juga penggunaan masker. Baik, sepertinya saat ini narasumber kita sudah hadir di Instagram Live. Mari kita sapa. Selamat siang, Dr. Ifran Saleh. Selamat siang, Sobat Sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dr. Ifran? Sehat selalu, dokter? Baik, sehat kita kok ya. Terima kasih dokter, senang sekali dokter Ifran bisa bergabung dalam acara Instagram Live RSCM Kencana yang hari ini akan membahas tentang nyeri punggung bawah dan osteoporosis. Dr. Ifran Saleh SPOT Konsultan merupakan dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi yang merupakan konsultan di bidang tulang belakang. Beliau merupakan salah satu guru kami di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kita langsung saja ngobrol dengan beliau ya, Dok. Jadi nyeri pada punggung jadi nyeri pada punggung bawah merupakan salah satu keluhan yang sering kita temui pada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, dan keluhan tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pertanyaan pertama, dokter, apakah penyebab yang mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien ataupun orang yang mengeluh nyeri pada punggung bawah? Silakan, dokter. Terima kasih Tante atas introduksinya. Jadi nyeri tulang belakang, terutama di bagian punggung bagian bawah, itu sebenarnya simptom ya, gejala. Dan itu banyak penyebabnya. Jadi kita membagi biasanya apakah penyebabnya berasal dari tulang, atau penyebabnya berasal dari sendi-sendi, namanya faset di bagian tulang belakang, atau dapat juga berasal dari sarafnya, atau bantalannya, atau otot-otot di sekitarnya. Juga dapat juga disebabkan karena misalnya penyakit ya, yang timbulnya bisa pada karena kekurangan kalsium atau tulang menjadi keropos tulang ya. Jadi banyak faktor penyebabnya. Ya. Atau kadang-kadang juga misalnya sakit ginjal itu juga kadang-kadang terasa nyeri atau pegal-pegal di tulang belakang. Atau misalnya ada tumor di daerah kandungan atau misal di dalam usus ya, di daerah abdomen, itu juga bisa menimbulkan nyeri tulang belakang. Jadi banyak sekali faktor penyebabnya, karena itu harus dicari tahu kenapa timbul nyeri tulang belakang. Ya. Kalau dilihat pada angka dengan insiden kejadiannya, itu dikatakan oleh statistik 60-90% manusia ya, kita ini pasti pernah mengalami episode nyeri tulang belakang. Nah, jadi ini kan suatu hal yang saya katakan tadi, ini kan simptom gejala ya. Nah, kita harus tahu penyakitnya. Syukur-syukur penyakitnya itu hanya karena ototnya yang mungkin tergang tiba-tiba suatu olahraga ya, itu biasanya bisa sembuh sendirinya. Tapi kalau karena penyakit lain, kita harus cari tahu dan harus memberikan pengobatan. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dokter melanjutkan penjelasan dokter tadi, dari penyebab-penyebab tulang belakang itu, apakah dari segi usia seperti pada anak-anak, pada remaja, dewasa, maupun orang tua, adakah penyebab yang paling sering di masing-masing kelompok usia tersebut, dokter? Ya, itu pasti ada ya. Jadi nyeri tulang belakang ini itu bisa mengenai semua umur, mulai dari anak-anak ya,
kemudian remaja, dewasa, sampai orang tua. Nah, kalau pada anak-anak, itu yang paling sering biasanya karena cedera, satu ya, entah jatuh atau gimana ya, atau dapat juga karena infeksi. Misalnya infeksi karena penyakit TBC yang sering di sini, atau penyakit karena kuman-kuman pyogenik, kuman-kuman yang umum, yang commensal. Kemudian kalau pada remaja, itu lebih banyak sering akibat misalnya sama tadi ya, bisa karena infeksi, atau misalnya karena latihan olahraga yang terlampau berlebihan, ya, atau dapat juga karena penyakit yang namanya saraf kejepit. Ya, HNP itu saraf kejepit banyak pada remaja. Ya. Gejalanya sama kalau pada orang tua, cuman pada orang tua patofisiologinya itu umumnya karena reaksi pengapuran atau reaksi karena ada penuaan di daerah tulang belakang. Nah, kalau pada dewasa atau orang tua itu lebih banyak lagi variasi penyakitnya. Bisa karena infeksi, bisa juga karena misalnya kelainan penuaan degeneratif, atau bisa juga karena adanya kanker atau tumor yang mungkin tumornya itu primer dari tulang belakang, atau dari tempat lain yang nyebar ke tulang belakang. Yang paling sering itu kanker di daerah payudara, atau kanker di daerah tiroid, atau kanker usus, atau misalnya kanker dari ginjal ya, atau kanker dari kandungan. Itu sering sekali menyebarnya ke tulang belakang. Simptomnya sama, ya, nyeri tulang belakang. Nah, yang paling berbahaya itu kan kalau emang karena kanker atau tumor ya. Kenapa? Karena kan dia akan makin membesar dan lama-lama dia bisa menekan ke syaraf. Saraf itu kan terletak di bagian belakang dari tulang belakang. Nah, kalau sarafnya kena, itu nanti biasanya kelainannya bisa ada gangguan langsung yang dirasakan oleh penderita, mulai dari yang sifatnya ringan, kesemutan, sampai mengalami gangguan motorik seperti kelumpuhan. Jadi gejala ini harus kita cari tahu kenapanya. Jadi dicari diagnosanya. Oke. Baik dokter, jadi penyebab dari nyeri di tulang punggung, tulang belakang bawah itu penyebabnya sangat luas ya dok ya. Jadi Ya, dari sangat banyak ya. infeksi, sangat luas dari infeksi, dari masalah aktivitas yang berlebihan juga sampai ke kemungkinan Bisa. adanya tumor ya dok ya. Ya, betul ya. Nah, Jadi makanya baik. harus dicari tahu ya. Jadi baik. Dan kalau misalnya ada seseorang yang mengeluh nyeri pada punggung bawah, apakah selalu masalah tersebut adalah suatu tanda yang berbahaya, dokter? Kondisi yang berbahaya atau ada kemungkinan lain yang mungkin bisa dipikirkan, dokter? Ya, jadi kalau ada nyeri tulang belakang yang tiba-tiba ya dirasakan oleh seseorang, itu kalau karena yang sifatnya keregangan otot, salah posisi, itu sih biasanya sih dalam beberapa hari dia hilang sendiri. Ya mungkin cukup minum kayak Panadol dia hilang gitu ya. Tapi kalau memang ada penyakitnya, itu biasanya tidak bisa hilang ya satu. Dan malah makin lama makin berat, makin parah gitu. Ya. Jadi kita harus waspada yang seperti ini gitu. Ya. Dan saya katakan tadi, banyak faktornya, apalagi pada orang tua, itu paling sering ya, adanya nyeri tulang belakang. Ya. Adakah keluhan-keluhan lain yang menyertai nyeri di punggung bawah yang mungkin bisa memberitahu kita bahwa keluhan ini berbahaya dan mengindikasikan untuk para pasien untuk segera memeriksakan diri ke dokter, dok? Jadi kalau nyerinya misalnya ya, itu kan banyak sebabnya ya. Saya katakan tadi, bisa karena infeksi, bisa karena misalnya inflamasi seperti rematik tulang belakang, atau bisa juga karena tulangnya keropos atau pengapuran. Nah itu dia kadang-kadang jelas kalau misalnya yang paling sering itu kan nyerinya pada pagi hari misalnya ya, bangun tidur sakit. Nah ini paling sering kan umumnya karena kalau orang tua kena pengapuran gitu. Terus kalau nyerinya malam ya dan sampai membuat penderitanya bangun karena sakitnya, itu mungkin biasanya karena cancer ya. Atau misalnya sakitnya setelah kalau duduk lama sakit tulang belakangnya, itu mungkin dari bantalannya, dari diskusnya ya. Kita kenal namanya itu discogenic pain ya, nyeri karena diskusnya mengalami suatu kelainan. Atau misalnya di samping nyeri juga ada gangguan persarafan. Mulai misalnya kesemutan, pertama kan dia akan menjalar ke daerah panggul dan sampai ke kaki ya. Atau misalnya gangguan dari kelemahan otot gitu. Atau misalnya berdiri lama nggak kuat, jalan sedikit langsung kakinya berat, kesemutan. Itu semua tanda-tanda karena misalnya ada pengapuran atau ada penyakit penuaan pada bantalan tulang belakang ataupun pada ligamennya yang menekan ke sarafnya. Sehingga begitu dia perlu banyak aktivitas, langsung makin terasa gejalanya. Ya, jadi saya katakan tadi kita harus cari tahu dulu kenapanya gitu. Ya.
dokter. Jadi beberapa keluhan lain yang bisa menyertai seperti kesemutan, kelemahan, kemudian nyeri yang sangat berat yang mengganggu aktivitas maupun tidur pasien itu merupakan salah satu tanda bahaya ya dok ya? Ya, ya. Ya, Jadi kalau udah kena saraf, itu baru tadi tuh ada kesemutannya. Atau ada mungkin kesemutan, ada kelemahan otot, ya. ada Atau kelemahan. misalnya tadi saya katakan berdiri lama, duduk lama, nggak kuat ya. Atau misalnya dia jalan sedikit langsung kakinya berat kesemutan, sehingga dia perlu duduk untuk menghilangkan keluhannya. Gitu, Baik, ya. baik Jadi dokter. kita bisa mengarahkan kira-kira kemana penyakitnya dengan kita bertanya langsung ke penderita. Baik. Baik dokter, kalau misalnya nanti ada pasien yang datang dengan keluhan nyeri punggung belakang dan memeriksakan diri ke dokter, kira-kira pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan oleh dokter untuk menentukan penyebab dari nyeri punggung bawah ini, dok? Jadi pertama tentu kita lakukan pemeriksaan anamnesa ya, wawancara, tanya jawab dulu, dipastikan sakitnya bagaimana, tipe atau modelnya, kapan sakit, kapan enggak gitu ya. Setelah itu kita periksa pasiennya, ya bagian mana yang sakit, dilakukan pemeriksaan dengan gerakan-gerakan tertentu untuk memastikan sakitnya dari mana. Kemudian juga dicek gangguan neurologisnya, gangguan sarafnya ada atau enggak. Setelah itu kadang-kadang kita mungkin hanya perlu X-ray biasa ya, foto, plain foto ya. Kadang-kadang dengan plain foto pun itu sudah bisa memastikan ke arah mana penyakitnya. Tetapi nggak jarang kalau udah ada gangguan persarafan, kita memerlukan pemeriksaan MRI ya. Atau kalau misalnya orang yang kita duga dengan foto biasa kok tulangnya sepertinya udah mengalami pengeroposan atau osteoporosis, nah itu kita kadang-kadang perlu pemeriksaan densitometri untuk memastikan berapa parah keropos tulangnya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Saat ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari salah satu sobat sehat. Ini dokter, pertanyaannya adalah, mertua saya usia 60 tahun ya, dengan pengeroposan tulang di sekitar tulang leher dan juga nyeri ke tulang belakang. Sebaiknya bagaimana ya dok dengan kondisi tersebut dok? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau karena keropos tulang itu sih sekarang udah bukan merupakan masalah lagi ya, karena sekarang sudah ada obatnya. Saya ingat dulu waktu saya masih jadi mahasiswa kedokteran ya, mungkin di akhir tahun 80-an ya, itu kalau keropos tulang dianggap ya terima aja. Ini karena udah tua, ya itu udah kodrat istilahnya gitu loh. Ini nggak sudah apain lagi. Kenapa? Karena pada era itu kita belum punya obat untuk mengobati keropos tulang. Jadi kita hanya bilang ini karena usia tua, terima aja ya. Sudah dikatakan udah takdirnya begitu loh ya. Tetapi sekarang ya sejak awal tahun 90-an itu sudah banyak ditemukan obat-obat untuk keropos tulang. Ya. Jadi saya katakan tadi kalau hanya karena keropos tulang itu kita bisa cek dengan memastikannya dengan densitometri. Nanti dilihat ya berapa parah keropos tulangnya. Kalau dia ringan itu cukup diberikan obat. Tapi kalau dia parah, kadang-kadang kita berikan obatnya secara infus ya. Kenapa? Karena kalau obatnya yang dengan cara tablet itu penyerapannya kurang begitu bagus. Sehingga nanti kebanyakan obat itu akan terbuang melalui kotoran. Maka yang paling baik diberikan dengan cara infus. Ya. Jadi sekarang untuk keropos tulang itu udah nggak ada masalah lagi ya. Kita lihat sekarang banyak orang usia tua, walaupun 90 tahun, itu masih aktif, lincah. Kenapa? Karena tulang itu nggak apa-apa, nggak bikin sakit. Karena gejala keropos tulang itu adalah sakit biasanya tulangnya. Ya. Apalagi kalau sudah sampai patah. Ya. Seperti kita ketahui, itu keropos tulang itu paling banyak menyerang tulang belakang, kemudian kalau jatuh, panggulnya patah, atau pergelangan tangan yang patah. Itu yang paling sering ya, tempat-tempat yang tulangnya patah. Dan kalau sudah tulangnya patah, itu tambah disable, tambah parah lagi ya. Penderitanya sulit bangun, tiap gerak sakit, dan sebagainya. Malah kalau misalnya yang kena tulang panggul, itu untuk bisa jalan lagi, orangnya harus dilakukan tindakan operasi biasanya. Ya, apa dengan penggantian sendi, atau misalnya dengan pemasangan alat-alat internal fiksasi ya, untuk membuat supaya tulangnya nyambung lagi. Nah, kalau hanya patah di pergelangan tangan, itu sih lebih ringan ya, karena cukup dipasang gip, nanti tulangnya akan nyambung lagi. Ya. Tetapi ya untuk kita ini yang kalau belum tahu, saya katakan tadi, sekarang ini osteoporosis sudah ada obatnya dan kita bisa membuat tulangnya menjadi lebih kuat seperti waktu orang muda lagi. Cuman ya dipastikan dulu ya, karena saya katakan tadi, nyeri tulang belakang ini kan banyak penyebabnya, nggak hanya karena keropos tulang gitu ya. Baik.
Terima kasih banyak Dokter Ifran atas jawabannya. Mungkin kepada Sobat Sehat tadi, Kak Putri Fajar ya, bahwa osteoporosis saat ini sudah ada obatnya, bisa pengobatan secara oral atau diminum maupun secara infus, dan lebih baik nanti konsultasi langsung kepada dokter. Kita sapa, ini ada banyak sekali Sobat Sehat yang sudah bergabung di Instagram Live. Selamat datang. Kami sedang berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ifran Saleh, SPOT Konsultan. Ada banyak pertanyaan, dokter. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok, dari Sobat Boleh, Sehat? silakan ya. Ya. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan dari uh, Miss Mia Felina. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah orang dewasa juga bisa mengalami osteoporosis juga, dan bagaimana efek dari konsumsi vitamin D dan juga kalsium dalam membantu kondisi osteoporosis ini? Silakan dokter Ifran. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi orang muda atau orang dewasa itu bisa mengalami osteoporosis. Tetapi tentunya bukan karena faktor usia ya. Jadi yang paling sering itu pada orang muda kalau ada keropos tulang, pertama bisa karena dia intake kalsiumnya kurang. Ya. Atau ada masalah dalam metabolisme kalsium dalam badannya. Artinya apa? Artinya tulangnya itu tidak banyak diserap. Artinya kalsiumnya itu tidak banyak diserap ke tulang. Langsung mungkin banyak dibuang gitu ya. Atau mungkin ada juga karena faktor kekurangan vitamin D. Vitamin D ini perlu dalam hal penyerapan kalsium di dalam usus terutama. Ya. Nah, atau hal lain juga bisa penyebabnya kalau orang-orang tersebut mengkonsumsi obat-obat jangka panjang. Misalnya apa? Obat-obat steroid ya, atau misalnya orang-orang yang kena lupus ya, atau orang-orang yang kena rematik itu kadang-kadang diberikan obat steroid. Ini efek jangka panjang bisa membuat tulangnya keropos. Atau orang-orang yang asmatik, itu kan kadang-kadang juga diberikan steroid ya. Itu kalau pemakaian obat jangka panjang bisa menimbulkan keropos tulang. Atau juga orang-orang yang epilepsi. Itu juga obat yang diminum terus, karena orang epilepsi itu harus minum obat. Kalau nggak minum obat, dia kejang-kejang terus itu loh ya. Sehingga obatnya diminum seumur hidup untuk mencegah timbulnya serangan epilepsi. Nah, obat-obat ini jangka panjang bisa menimbulkan tulangnya menjadi lunak dan akhirnya keropos tulang. Atau juga bisa juga orang-orang yang saya katakan tadi, yang paling sering sekarang ini ya, remaja-remaja yang nggak mau kena sinar matahari, itu jadi kurang vitamin D-nya. Kalau vitamin D kurang dan juga nggak banyak minum tablet kalsium atau buah-buahan, itu juga memperbuat nanti akan timbulnya tulangnya lebih cepat mengalami keropos. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita lihat metabolisme kalsium dalam tubuh kita ini, itu peak ya, atau masa maksimal penimbunan kalsium dalam tubuh kita ini sampai dengan usia 35 tahun. Jadi kalau kita ingin nanti tuanya nggak keropos, itu sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi kalsium dan vitamin D sejak awal, sejak muda ya. Kenapa? Karena kalau kita dari muda sudah banyak minum kalsium atau vitamin D, itu dia akan mencapai maksimal ya dalam tulang kita, dan nanti ini tuanya sangat jarang atau kecil kemungkinan menderita keropos tulang. Ya. Nah, sekarang ditanya berapa dosisnya? Nah, itu lebih kurang 1 gram per hari. Ya, jadi kalau kita ingin mengejar supaya nanti tuanya nggak keropos tulang, kita harus konsumsi kalsium, vitamin D itu setiap hari ya. Mungkin kalau 1 gram kalsium itu identik sama 4 gelas susu gitu ya. Nah, kalau kita misalnya dari muda nggak suka minum susu ya, atau nggak minum obat atau minum suplemen kalsium, itu nanti peak bone mass-nya itu sangat rendah. Dan ini juga mungkin belum tua ya, udah keropos tulangnya. Jadi kita bisa mencegah sebenarnya keropos tulang. Kecuali memang kalau ada penyakit lain atau masalah genetik ya. Karena nggak jarang juga itu ada faktor genetik. Misalnya vitamin D, ini kalau gennya itu memang untuk menyerap vitamin D-nya kurang dalam tubuh kita, walaupun kita diberikan banyak vitamin D juga nanti nggak banyak penyerapannya. Ya. Baik, baik dok. Terima kasih Ya. sekali atas penjelasannya dokter. Penjelasan tadi sepertinya sudah langsung menjawab pertanyaan dari saudari Riza Melia Bashir ya, yang mengatakan bahwa saudara Riza ini usianya 32 tahun, mengeluh nyeri pada lutut, terus apakah pertanyaannya apakah
pasien, apakah saudara Riza ini harus konsumsi vitamin D? Saat ini dia sudah mengkonsumsi Kafit 1 tablet per hari. Apakah itu cukup ya dok? Sesuai dengan penjelasan Jadi dokter tadi. terima kasih ya. Jadi kalau sakit yang di lutut itu sebenarnya lebih banyak masalahnya bisa karena tempurungnya ya, patelanya itu lunak tulangnya, kondromalasi ya, atau mungkin masalah tulang rawan. Atau mungkin Reza ini pernah mengalami cedera olahraga, ya. Mungkin ada robekan pada meniskus ya, bantalan daripada sendi tulang lututnya, atau mungkin juga karena ligamen pengikat tulang atau sendi lututnya itu mengalami cedera atau kayak robek gitu loh. Jadi harus dicari tahu kenapanya gitu, ya. Nanti kalau udah tahu kenapanya kan diberikan treatment pengobatan sesuai dengan penyebabnya, ya. Karena memang jarang sekali orang muda itu karena kurang kalsium jadi sakit di sendi gitu, di lutut misalnya. Ya. Baik. Tapi Kafit D3 sehari 1/2 cukup lah. Cukup ya. Ya, berarti saudara Riza untuk konsumsi Kafit 1 tablet per hari cukup ya untuk meningkatkan peak bone mass ya dok. Sampai pada umur 32 tahun. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari saudari Wiwin Tea menanyakan kalau nyeri karena kanker di tulang belakang itu biasanya dilakukan pemeriksaan apa ya dok? Pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Jadi kanker itu kan biasanya gambarannya spesifiknya sangat khas ya. Jadi kalau kita curiga ada nyeri karena kanker itu biasanya gambaran tulangnya bisa nampak tulangnya itu hancur, destruksi ya. Jadi seperti disease tulangnya rusak hancur ya. Atau tulangnya nampak seperti lebih keras, misalnya pada kanker prostat. Itu tulangnya menjadi lebih keras ya. Jadi kita kalau menduga ada suatu kanker, tentunya kita periksa macam-macam ya untuk memastikan ya. Mulai dari pemeriksaan imaging, apakah itu bentuknya seperti CT scan, atau mungkin PET scan untuk cari tahu di mana primernya, atau mungkin juga misalnya kita cari tahu dengan biopsi misalnya untuk memastikan. Ya. Nah, nanti kalau sudah tahu itu penyebabnya, kita berikan pengobatan. Kalau dia hanya terbatas dalam tulang, mungkin bisa kita lakukan penyinaran radioterapi ya. Atau misalnya kalau misalnya udah mulai tulang tipenya rusak kayak mau hancur gitu, kita berikan semen ke tulangnya ya. Lakukan tindakan namanya vertebroplasti. Ya. Atau kalau yang berat ya sampai dengan ke saraf, kita mesti operasi. Kita lakukan namanya neural dekompresi, kita hindarkan atau kita hilangkan penekanan ke sarafnya. Karena kan kalau penekanan ke saraf itu timbul gangguan neurologis tadi itu ya. Mulai dari kesemutan sampai kelemahan dan kadang-kadang lumpuh. Nah, ini yang harus kita cegah gitu ya. Baik, baik dokter. Kita lanjut lagi sebentar diskusi ya dokter. Dari tadi kita bahas tentang nyeri di punggung bawah. Apakah semua kondisi nyeri di punggung bawah itu membutuhkan operasi ya dok? Oh enggak ya. Jadi operasi itu boleh dikatakan kalau kita lihat dari jumlah kasus dari tulang belakang, itu mungkin yang sampai operasi nggak sampai dengan 5% kok. Jadi memang yang banyak back pain itu penyebabnya tidak memerlukan operasi. Nah, cuma saya katakan tadi, kita harus cari tahu kenapanya gitu. Ya, saya katakan tadi dari jumlah itu banyak kasus, mungkin yang sekitar 5% yang memerlukan pembedahan. Baik, baik dokter. Terima kasih dokter. Kemudian untuk pasien-pasien atau orang-orang yang mengeluh nyeri punggung bawah, apakah ada kegiatan fisik khusus ataupun olahraga khusus yang dianjurkan ya dokter, agar keluhannya membaik maupun agar keluhannya itu tidak datang lagi dok? Jadi kalau misalnya nyeri tulang belakang atau punggung bawah itu bukan karena kanker ya, atau bukan karena infeksi, itu memang kita anjurkan beberapa exercise, latihan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat otot-otot di tulang belakangnya. Ya, dengan latihan-latihan yang bisa membuat ototnya lebih kuat ya. Nah, tentunya kita hanya menganjurkan olahraga yang simple ya, yang disebut tersebut sebagai yang low impact. Jadi nggak yang banyak-banyak high impact-nya, jadi nggak banyak lompat-lompat lari gitu loh. Tetapi olahraga yang sifatnya kebanyakan peregangan ya. Misalnya apa? Entah ikut yoga, pilates, senam-senam ringan gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau bisa berenang ya, memang kita anjurkan sekali karena berenang sangat membantu sekali di dalam memulihkan otot-otot dan membuat ototnya jadi lebih kuat ya. Malah kalau nggak jarang, kalau karena pengapuran itu berenang sangat kita anjurkan. Tapi kan sayangnya tidak semua orang bisa berenang gitu loh. Apalagi kalau orang tua-tua
ya boro-boro bisa berenang kali ya. Berenang kan mesti ngambang di air gitu loh ya. Dan saya rasa kalau orang nggak pernah bisa berenang, udah tua susah ngajarin berenang gitu. Ya. Jadi Ya, emang dok. kalau nggak bisa jangan ya gitu ya. Baik, baik, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan yang sama, dokter. Mungkin ini menarik ya bagi para sobat sehat. Dan pertanyaan ini ditanyakan kepada dokter Ifran. Untuk keluhan di tulang belakang, apakah chiropraktik itu dianjurkan, dokter? Jadi saya katakan tadi kalau nyerinya itu hanya karena masalah otot ya, karena misalnya kurang gerak atau misalnya ada kekakuan otot, itu kiropraktik bisa membantu. Ya, tetapi saya katakan tadi bagusnya cocoknya untuk orang-orang muda gitu ya. Kalau orang tulangnya udah keropos, udah tua, sebaiknya jangan dilatih kiropraktik. Nanti biasanya tambah sakit setelah itu. Kenapa? Karena kiropraktik itu berat sekali latihannya gitu loh. Ya. Mungkin kalau yang pernah merasakan itu setelah kiropraktik pasti akan sakit-sakit badannya itu. Jadi kalau orang yang muda sehat sih nggak apa-apa. Toh ototnya dengan kasih latihan akan jadi lebih bagus gitu ya. Tapi kalau orang tua tulangnya keropos, jangan di kiropraktik, ntar tambah sakit ya. Baik. Ya. Baik, dok. Jadi chiropraktik itu nanti pemilihannya disesuaikan dengan usia dan juga keluhan pasien ya, Usia dok dan ya. ya. Usia dan keluhannya. Baik, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari saudari Aldi Lahi, Cadil Daulay. Selamat siang Dokter Ifran, tante saya usianya 70 tahun, dia mengeluh nyeri punggung bawah terutama saat berjalan dan naik tangga, dan sakitnya berkurang saat duduk. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Seperti yang tadi sudah disampaikan kepada dokter ya dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dia sakitnya, terutama kalau berjalan atau naik tangga, itu kan berarti karena ada beban ya. Beban yang sifatnya ada sifat moving atau dynamic ya. Nah itu yang paling sering biasanya akibat karena pengapuran ya. Gimana pengapuran ini kalau sudah lama dan berat itu membuat nyeri di tulang belakang ya dan jadi kaku dia. Atau dapat juga karena keropos tulang ya. Nanti itu biasanya kita bedakan karena pengobatan keropos tulang dengan pengapuran itu berbeda ya. Tetapi dua-duanya bisa diobati dan bisa hilang keluhannya. Ya. Dan memang saya Baik. katakan tadi ini nyeri di punggung bawah ini memang dominannya banyak adalah orang-orang tua ya. Jadi makin tinggi ya orang-orang yang mencapai usia harapan hidup itu problem ini akan makin sering kita jumpai. Gitu, ya. Baik dokter. Ini juga ada satu pertanyaan lagi dokter dari saudari Dwi Kesi, menanyakan bahwa saudara Dwi Kesi ini sudah pernah operasi sesar selama 3 kali, umurnya sekarang 33 tahun dok, dan mengeluh nyeri punggung bawah. Dari saudara Kesi menyatakan apakah ini pengaruh dari anestesi atau apakah ada kemungkinan lain keluhan dari nyeri punggung bawah tersebut dok? Terima kasih, Casey ya. Jadi sebenarnya kalau anestesi spinal itu kan memang disuntik ya ke dalam medula spinalis ya, ke dalam sumsum tulang sampai nanti mencapai ke dalam rongganya gitu loh ya. Nah, kadang-kadang karena ini kan disuntiknya secara blind ya, itu jarumnya bisa mengenai saraf ya. Nah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan neuroma namanya ya, yang bisa membuat sakitnya itu seperti tadi itu ya. Tetapi itu nggak semuanya, maksud saya bisa ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu kenapanya gitu. Ya. Nah, kalau hanya neuroma sih mungkin dikasih obat-obat lama-lama akan hilang. Tapi takutnya ada penyakit lain yang membuat sakitnya di tulang belakang itu. Ya. Jadi memang bisa akibat penyuntikan ya karena saya katakan tadi kita kan nyuntiknya juga secara blind nggak lihat langsung ya. Kadang-kadang saraf itu kan seperti kayak berenang di air itu ya, dalam cairan namanya likor. Nah kadang-kadang kalau kena ketusuk jarum itu sarafnya tuh akan timbul neuroma gitu, cedera gitu. Baik dokter, tadi sesuai dengan penjelasan dokter kan kita disarankan untuk konsumsi kalsium dan juga vitamin D sebelum usia 32 tahun untuk meningkatkan peak bone mass ya dok. Ya. Ini ada pertanyaan dari saudari Yunita yang menanyakan apakah kalau konsumsi kalsium pada usia lanjut di atas 50 tahun itu masih bermanfaat ya dok? Dan kalau misalnya masih bermanfaat lebih baik diminum secara oral dari mulut ataupun
Atau apakah bisa mendapatkan nutrisi tersebut itu dari makanan saja, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kita nih butuh kalsium. Maka dianggap ada namanya dietary allowance ya, yang kita harus penuhi ya. Nah, ini dapatnya bisa dari kalau sumber kalsium itu kan dari buah-buahan yang banyak ya, atau mungkin dari ikan-ikan gitu ya. Nah, kebutuhan kita itu kalau dewasa atau usia tua sekitar 1 gram per hari ya. Makanya saya anjurkan kan kita ini kan dalam hal diet tuh atau dalam hal makanan itu kan banyak, kita nggak tentu ya. Ada orang yang memang sukanya makan buah-buahan, ada yang nggak suka, ada yang suka makan sayur ya. Nah kalau kira-kira kita nggak bisa mencukupi dari diet kita sehari-hari, itu dianjurkan untuk minum kalsium. Ya. Nah kalau misalnya kita cukup kebutuhannya dengan buah-buahan, itu paling nggak mesti minum kalsium 500 mg per hari. Nah kalau kita nggak mau minum tabletnya, bisa diganti dengan misalnya susu ya. Nah, susu itu kandungan kalsiumnya 1 gelas itu lebih kurang 250 mg kalsium. Nah, jadi paling nggak mesti minum 2 gelas susu per hari ya. Atau kalau nggak itu minum susu biasa ya. Atau dapat juga minum susu yang tinggi kalsiumnya gitu. Itu juga ada ya. Pokoknya lihat aja berapa dia bilang kan biasa kan tertera dalam boxnya itu ya bahwa 1 gelas itu kira-kira ekivalen berapa miligram kalsiumnya. Nah, kalau kita perlu kebutuhan untuk orang tua cukup 500 mg per hari. Ya, jadi ya paling nggak 2 gelas susu lah gitu. Tapi juga kan saya katakan tadi, kalau memang orang itu nggak pernah minum susu, ini kan kadang juga dia bisa kekurangan enzim ya. Nah mungkin kalau dia minum susu bisa jadi timbul diare, mencret-mencret. Maka saya katakan tadi, kalau memang dia bisa minum susu, paling nggak 2 gelas susu per hari. Ya. Tapi memang itu dianjurkan, harus kita minum susu, minum kalsium setiap hari. Ya, karena kita perlu kalsium. Ya. Gitu, ya. Jadi walaupun sudah usia di atas 50 tahun, konsumsi kalsium dari diet maupun dari tambahan tablet itu masih bermanfaat ya, Dok ya? Bermanfaat sekali, malah memang dianjurkan. Maka saya katakan tadi, itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita nggak bisa memenuhi dengan dari makanan atau buah-buahan, ya kita minum tabletnya aja, lebih simpel emang. Atau minum susu misalnya. Ya. Baik, baik. Cuma kalau kita masih muda, kita kan mengejar target itu ya, yang peak bone mass. Nah itu mesti banyak memang minum kalsiumnya. Ya. Baik. Terima kasih dokter. Sepertinya kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya, baru nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi dari para sobat sehat ya dok. Tadi kita udah membahas tentang nyeri punggung bawah, sedikit juga kita sudah membahas tentang osteoporosis. Nah sekarang kita sedikit lebih banyak lagi membahas tentang osteoporosis. Yang kita tahu osteoporosis ataupun keropos pada tulang sering ditemui pada orang-orang lanjut usia terutama ya dok. Biasanya pada osteoporosis itu mengenai tulang-tulang apa saja ya dok? Jadi osteoporosis itu kan suatu keadaan ya, karena faktor usia ya, itu bisa mengenai seluruh tulang dalam tubuh kita. Jadi dia nggak spesifik di tulang belakang aja, tapi bisa mengenai seluruh tulang ya. Nah, cuma yang paling berefek itu terhadap tulang belakang, tulang panggul, dan pergelangan tangan. Jadi kalau ada cedera, misalnya jatuh duduk, tulang itu yang paling sering mengalami patah gitu loh. Ya. Nah, keropos tulang ini kalau kita lihat angka kejadiannya, insidennya, secara natural ya, maksudnya tanpa penyebab lain, itu setiap wanita, begitu dia sudah 5 tahun berhenti menstruasinya, itu risikonya untuk mendapatkan osteoporosis besar satu ya. Dan dikatakan sepertiga dari wanita yang usia lebih dari 50 tahun ke atas itu dalam rentang usia 50 sampai dengan 70 tahun itu sepertiganya mengalami osteoporosis. Makin tua dia, 70 tahun ke atas, itu boleh dikatakan 2/3 orang tua itu mengalami osteoporosis. Ini yang wanita ya. Nah, kalau laki-laki karena nggak ada masalah hormonal ya, itu umumnya menderita keropos tulang setelah usia 70 tahun. Ya, itu boleh dikatakan setengah laki-laki yang di atas 70 tahun akan mengalami osteoporosis. Ya. Tapi wanita karena ada masalah hormonal tadi, jadi begitu mensnya berhenti, udah nggak ada lagi estrogen dalam badan yang diproduksi, itu dia akan timbul keropos tulang. Nah, cuma saya katakan tadi, kita nggak usah khawatir, karena sekarang udah banyak obatnya untuk keropos tulang ini. Memang keropos tulang tidak membuat orang itu jadi
fatal ya, maksudnya tidak menimbulkan kematian ya kalau keropos tulang itu, tetapi disability-nya ya, kecacatannya itu sangat tinggi. Jadi orang tadinya aktif, jadi akhirnya cuma duduk aja atau gimana, karena setiap gerak sakit tulangnya. Ya. Nah sekarang dengan ada obat-obat, kita bisa menghilangkan itu semua. Orang yang tadinya nggak aktif, setelah dikasih obat, langsung bisa aktif lagi seperti biasa. Ini banyak kita satu hari-hari kok ya. Jadi tadinya datang ke praktek pakai berangkar karena duduk sakitan ya, apalagi jalan. Tadi berikan obat infus 2-3 kali datang udah jalan ya. Jadi lebih sehat kok orangnya. Nah, ya jadi nggak usah khawatir kalau ada hanya keropos tulang gitu. Ya. Jadi kita bisa dokter. sedikit mengcounter masalah alami karena kan sebenarnya kan keropos tulang, osteoporosis itu kan saya katakan tadi itu masalahnya masalah natural ya. Orang tua pasti akan keropos tulang. Ya, cuma sekarang udah ada obatnya gitu. Ya. Baik dokter, itulah mengapa kita sering menemui ada pasien yang mengalami patah tulang panggul maupun tulang pergelangan tangan pada wanita ya dok, lebih banyak pada wanita daripada pada pria ya dok ya. Ya. Baik dokter, ya. Kalau di tulang belakang, ya dok. Tulang belakang juga banyak angkanya, itu setengah dari patah tulang karena keropos tulang, banyak di tulang belakang. Cuma biasanya kalau patah tulang belakang itu kan pengobatannya lebih bukan operasi ya, sifatnya tuh kecil lah operasinya ya. Misalnya apa? Ditambah semen ke tulangnya biar jadi kuat ya. Atau misalnya kalau tadi tulang kempes, dilakukan kipoplasti ya, diangkat tulangnya lebih tinggi lagi buat dimasukkan semen ya. Jadi kalau untuk tulang belakang kita jarang sampai open surgery ya. Kecuali apa? Kecuali kalau patahnya itu sampai menekan ke sarafnya, membuat kelemahan pada kaki, itu mesti open karena kita nggak bisa memberikan semen ke tulang yang patah dengan gangguan neurologis itu. Tapi kalau patahnya kan biasa memang patah itu kan tulang belakang karena cedera yang ringan ya, cuma jatuh duduk gitu ya. Jadi biasanya sih nggak membuat sampai menekan ke sarafnya gitu. Baik dok, baik Ya. dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa osteoporosis lebih sering terjadi pada perempuan setelah mengalami penghentian menstruasi selama 5 tahun, kemudian pada laki-laki di atas usia 70 tahun. Apakah ada populasi lain yang mungkin dapat mengalami osteoporosis selain usia-usia lanjut, dokter? Jadi kalau pada usia muda itu bisa, tetapi itu ada faktor penyebab. Jadi bukan karena masalah natural ya. Misalnya kalau orang tuh dengan gangguan metabolisme kalsium. Artinya apa? Kalsiumnya itu kurang benar metabolismenya, jadi jarang, jadi sedikit yang diserap untuk ke tulang atau banyak dikeluarkan melalui usus atau melalui ginjal gitu ya. Itu ada penyakitnya memang. Atau misalnya orang-orang yang dengan harus minum obat karena penyakit utamanya. Misalnya apa? Orang lupus ya, orang rematik ya, atau orang yang epilepsi yang mesti minum obat seumur hidup ya, karena kalau nggak minum obat timbul kejang-kejang ya. Atau misalnya orang-orang yang asma. Itu kan umumnya kalau nggak minum obat dia timbul kumat bengek gitu loh. Dan ini kan juga cukup berbahaya sampai nggak bisa napas, nanti lama-lama bisa menimbulkan kematian memang kalau asma itu ya. Jadi harus kita berikan support atau diberikan tambahan untuk memperkuat tulangnya. Atau kadang-kadang obat-obat penenang itu juga bisa menimbulkan tulang keropos kalau diminumnya jangka panjang. Satu hal lagi, misalnya ya bentuk tubuh itu orang yang kurus ya cenderung berisiko untuk osteoporosis. Orang yang kurus ya satu ya. Atau orang yang suka minum alkohol, merokok ya, atau misalnya mengkonsumsi kopi ya, atau dikatakan misalnya seperti Coca-Cola ya. Nah, tetapi itu kan kebanyakan data dari negara barat ya, orang kulit putih ya. Kalau untuk kita Indonesia ini, saya belum lihat tuh seperti apakah kopi atau rokok ya, itu bisa menkontribusi untuk timbulnya keropos tulang ya. Itu untuk kita sepertinya datanya belum ada. Tapi kalau di negara barat mereka jelas bilang kalau kopi, Coke ya, kemudian seperti minuman ya kayak Coca-Cola ya, atau alkohol itu bisa menimbulkan keropos tulang. Jadi mereka tidak menganjurkan. Ya.
Baik dokter. Jadi mungkin untuk usia muda maupun untuk dewasa muda yang berpotensi untuk mengalami osteoporosis oleh karena kondisi-kondisi seperti tadi, mungkin asupan kalsiumnya, asupan vitamin D-nya harus lebih maksimal lagi ya Lebih, dok? ya. Lebih Nah, maksimal lagi. malah malah kalau nanti dari BMD-nya, dari densitometrinya itu udah mulai timbul osteopeni atau keropos tulang, diberikan obat-obat untuk membuat tulangnya lebih padat gitu. Jadi tidak hanya diberikan suplemen kalsium atau vitamin D gitu. Ya. Baik, baik. Dokter, ini satu lagi dokter, tadi dokter menyebutkan tentang densitometri. Apakah itu merupakan salah satu cara untuk mendeteksi osteoporosis sejak dini, dok? Ya, jadi densitometri itu adalah diagnostik yang paling bagus ya untuk menentukan apakah seseorang mengalami osteoporosis ya. Dan ini sangat sensitif ya. Kita bisa tahu berapa parah keropos tulangnya ya. Dan juga ini kita pakai untuk evaluasi pengobatan. Jadi kalau misalnya setelah diberikan obat, setahun kita ulang densitometrinya. Ya. Dan ini pemeriksaan ini tidak waktunya tuh cukup setahun sekali ya. Maksudnya jaraknya nggak dekat-dekat tuh ya. Karena memang perbaikannya itu kan perlu waktu ya. Jadi biasanya kalau memang dia ada osteoporosis, itu kita berikan obat, kemudian setiap tahun kita cek densitometrinya. Ya. Dan itu pemeriksaannya tidak menggunakan banyak sinar X-ray ya, ada alatnya, nggak sakit, cuma tiduran aja, nanti dicek di 3 tempat biasanya ya, tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Ya. Dan ini di kita di RSM ini ada alatnya ya, dan itu bisa dikatakan bisa mendeteksi adanya keropos tulang. Dan ini biasanya ada referensinya gitu, maksudnya dibandingkan hasil kita dengan usia muda. Atau misalnya kita juga harus punya juga referensi untuk orang-orang Indonesia gitu. Karena kan kalau kita pakai referensi itu kan referensinya harus bangsa kita sendiri gitu loh ya. Nggak bisa dengan bangsa atau orang negara lain ya. Misalnya orang kulit putih atau orang kulit hitam itu berbeda referensinya. Nah, kita di Indonesia ini sudah punya referensi untuk densitometri untuk penduduk Indonesia ini. Ya. Baik, dokter. Ini menyambung dengan penjelasan dokter, ada pertanyaan dari Sobat Sehat atas nama Sahila. Selamat siang Dokter Ifran, dari Sahila ini pernah ikut tes osteoporosis dan katanya nilai indeksnya 1,2. Apakah artinya saudara Sahila ini mengalami osteoporosis dokter dan apakah bisa sembuh? Ini pertanyaan dari Sahila dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau dia ceknya densitometri ya, yang di tulang belakang atau di panggul atau pergelangan tangan, kalau sudah minus 1,2 ya, itu artinya tulangnya mulai lunak ya, osteopeni ya. Karena kalau kita lihat dari WHO itu batasnya adalah minus 1 ya. Jadi kalau minus 1 itu mesti dianggap normal, dianggap variasi daripada tulang itu kan dari yang minusnya tinggi sampai yang minus 1 gitu ya. Nah, kalau sudah minus 1 sampai 2,5 itu masuk golongan osteopeni. Artinya apa? Artinya tulang sudah mulai lunak. Nah, itu biasa kita berikan pengobatan. Mungkin kalau yang hanya minus 1,2, kita berikan kalsium dengan vitamin D aja cukup. Ya, belum memerlukan obat-obat yang sifatnya untuk menguatkan tulang. Ya. Dan karena gini ya, di samping densitometri juga ada cara-cara misalnya dengan ultrasound ya, atau yang dicek pada tumitnya ya. Itu sebenarnya sih tidak akurat. Itu sebenarnya banyak dipakai untuk screening. Jadi kan nggak jarang kita lihat orang dicek keropos tulang ya, suruh dicek di daerah tumitnya ya, terus dikatakan, tuh dikasih kertas, ini katanya tulangnya keropos ya. Nah, untuk orang-orang yang dikatakan keropos dengan pemeriksaan screening itu harus dipastikan dengan densitometri. Ya, jadi tes itu hanya untuk screening dan untuk membedakan apakah tulang kita normal atau enggak. Kalau memang dibilangnya mulai mengalami kelainan atau enggak normal, itu harus dicek, dikonfirmasi dengan densitometri. Ya, karena kadang-kadang itu banyak false positifnya, maksudnya dibilangnya tulangnya keropos, dicek densitometri ternyata normal gitu. Ya, apalagi kalau orangnya gemuk, lemaknya tebal, itu kan pakai ultrasound meriksanya ya, itu bisa aja jadi nampaknya tulangnya jadi sepertinya lunak gitu loh. Kenapa? Karena lemaknya tebal, jadi itu nampaknya tulangnya itu sepertinya lebih lunak gitu. Ya. Baik.
Baik, dokter. Jadi pemeriksaan densitometri merupakan salah satu pemeriksaan screening untuk osteoporosis dan nilai-nilainya harus disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Seperti orang Indonesia mungkin nanti nilainya akan beda dengan orang di negara barat, dan juga untuk orang-orang yang nilainya kurus, yang badannya lebih kurus mungkin akan punya nilai berbeda dengan yang lebih kandungan lemaknya lebih banyak ya, dok. Ya, jadi gini ya, tadi saya koreksi dikit ya. Densitometri BMD itu untuk diagnostik yang pasti. Diagnostik. Ya. Tapi tidak dipakai untuk screening. Yang screening itu pakai ultrasound saya katakan tadi. Dan banyak kan orang di mall-mall itu kan ya, ada yang membilang ini bisa untuk ngecek tulang keropos atau enggak. Itu sebenarnya untuk screening. Umumnya diperiksa di tulang tumit biasanya. Nah, saya katakan tadi, kalau hasil normal sih nggak masalah, berarti tulangnya baik. Tapi nggak jarang orang itu dites di tumit dengan ultrasound, ternyata tulangnya itu lunak gitu loh. Atau keropos istilah gitu loh. Nah, untuk orang-orang seperti ini, harus dipastikan dengan densitometri. Untuk memastikan benar nggak di keropos tulang. Karena nggak jarang itu banyak yang false positif gitu ya. Maksudnya dibilangnya keropos tulang, ternyata dicek BMD-nya bagus. Gitu. Ya. Jadi BMD itu untuk diagnostik dan untuk pengobatan treatment, evaluasi treatment ya. Tapi kalau yang screening, bisa yang dikatakan tadi itu yang dicek di tumitnya. Dan tadi saya katakan bahwa orang osteoporosis itu ada faktor risiko. Antara lain apa? Kalau orangnya itu kurus, itu berisiko untuk osteoporosis. Atau orang-orang yang saya katakan tadi mengkonsumsi jangka panjang ya, seperti rokok lah, atau misalnya minum-minum alkohol, atau misalnya juga orang-orang yang mengkonsumsi seperti Coca-Cola ya, itu kan data dari, saya katakan tadi, orang negara barat ya. Mereka udah sebut ya, risk factor untuk osteoporosis adalah ini gitu. Tapi untuk yang saya lihat orang Indonesia, ternyata kalau kurus iya. Umumnya kalau orang keropos tulang, apalagi orang tua, kalau kurus itu memang sangat tinggi risikonya untuk keropos tulang. Tetapi, kalau misalnya kopi, atau rokok, atau alkohol, itu sih saya belum lihat tuh korelasinya ya. Karena memang kita belum punya studi untuk itu, untuk melihat. Karena untuk memastikan bahwa ini akan membuat orang keropos tulang, itu studinya mesti melibatkan banyak sampel dan juga dengan banyak pemeriksaan. Ya. Dan tentunya kita ini belum mampu lah ya untuk membuat studi seperti itu. Gitu. Tapi kita hanya mengcopy yang studi dari negara-negara barat atau mungkin yang paling dekat ya negara Jepang. Gitu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih dokter. Kalau tadi nyeri pada punggung bawah untuk aktivitasnya kan untuk menghindari yang high impact ya dok. Untuk misalnya osteoporosis, apakah ada olahraga khusus atau anjuran aktivitas khusus untuk pasien-pasien dengan osteoporosis, dokter? Kalau orang osteoporosis sih olahraganya yang ringan ya, low impact satu ya. Sebenarnya yang paling simple untuk keropos tulang itu dianjurkan jalan kaki. Berjalan ya 5 kali satu minggu dalam 1 minggu. Berjalan kira-kira lebih kurang antara 50 menit sampai 1 jam. Lebih kurang 4,5 kilo lah gitu sekali jalan ya. Itu sangat bagus untuk membuat tulangnya lebih padat ya. Atau olahraga yang lain misalnya kayak ikut pilates, yoga ya, yang sifatnya itu kebanyakan peregangan. Itu juga baik ya. Nah, untuk orang osteoporosis itu sangat tidak dianjurkan untuk angkat beban yang berat. Jadi kalau udah tua, ada cucu gitu ya, hati-hati. Maksudnya kalau udah keropos tulang, jangan ngangkat cucunya yang udah beratnya lebih dari 5 kilo. Kenapa? Itu sangat berpotensi atau berisiko untuk timbulnya gejala sakit pinggang, ya, sakit tulang belakang. Ya, jadi kadang-kadang kan tiba-tiba sakit tulang belakangnya, tanya apakah suka gendong cucu? Iya dok, ya sejak 2 minggu sering karena dititip di rumah gitu. Nah itu bisa memang membuat sakit tulang belakang karena mengangkat beban yang mungkin berlebihan untuk tulangnya yang sudah mulai mengalami penuaan gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi ya dok dari Seni. Dari Seni menanyakan dokter, apakah pasien usia lanjut yang sudah mengalami osteoporosis, kemudian pernah mengalami patah tulang, kemudian dipasang implan, apakah ada risiko bahwa tulangnya itu bisa mengalami patah lagi, dok? Jadi sebenarnya kalau kita patah tulang, karena osteoporosis ya, memang kan tulangnya mesti difiksasi. Ya. Karena nanti kalau enggak,
tulangnya juga nyambungnya nggak benar, atau malah nggak nyambung, dan dia akan sakit terus. Ya. Nah, tentunya kita harus mengobati penyakit primernya. Di samping udah patah, diobati, dioperasi, udah benar tuh ya, untuk tulangnya. Tapi mencegah jangan timbul patah lagi, ya kita mesti mengobati keropos tulangnya. Jadi kalau nggak nanti akan timbul lagi patah tulang di tempat-tempat yang lain gitu. Ya. Jadi nggak jarang tuh kalau misalnya nggak diobati ya, sekarang ganti panggul yang sebelah kiri, 6 bulan setahun lagi patah yang sebelah kanannya. Kalau orang itu nggak diobati secara benar. Kita kan sebenarnya gini, tujuan pengobatan osteoporosis itu adalah mencegah patah. Jadi bukan untuk membuat tulang jadi keras, bukan ya. Jadi tujuan pengobatan osteoporosis supaya kita mencegah jangan patah tulangnya. Satu. Dan juga mencegah jangan timbul gangguan kayak nyeri-nyeri di tulang gitu. Ya. Tapi tidak membuat tulang jadi keras gitu ya, seperti itu. Enggak, itu enggak, bukan itu tujuannya. Ya. Yang penting tulangnya jadi cukup baik, sakitnya hilang, dan dia nggak patah gitu. Ya, tentunya patah itu dalam kata cedera yang sifatnya yang ringan ya. Kalau misalnya kecelakaan motor, jatuh, tabrakan patah ya itu wajar ya. Atau jatuh dari ketinggian, dari tangga, guling-guling ke bawah, patah itu wajar. Tapi misalnya jalan kepleset, jatuh, tulangnya patah, itu nggak benar. Artinya apa? Artinya yang seharusnya tulangnya itu nggak patah, jadi patah. Kenapa tulangnya patah? Karena tulangnya udah mulai lunak atau mulai keropos gitu. Ya. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Selamat datang juga mungkin pada Sobat Sehat yang baru datang. Tadi ada yang menitipkan salam kepada Dokter Ifran Saleh dari Saudari Elisa. Katanya Dokter Ifran Saleh merupakan dokter dari Ibu Elisa dan juga dari anak dari Ibu Elisa. Selamat siang pada Dokter Ifran Saleh. Salam lagi ya Bu Elisa, terima kasih ya telah melihat acara kita ya. Ya dokter, sepertinya saat ini kita sudah sampai ke penghujung acara Instagram Live pada siang hari ini. Mungkin dari Dokter Ifran bisa menyampaikan pesan dan kesan terkait topik hari ini kepada para pemirsa, kepada para sobat sehat di siang hari ini. Ya, pertama terima kasih ya kepada para pemirsa yang telah mendengarkan acara ini. Sebenarnya kita membahas ini tujuannya adalah supaya kita tetap sehat walaupun di usia tua ya. Kita tahu sekarang usia harapan hidup orang Indonesia itu kan meningkat ya. Kalau saya nggak salah, sekarang ini usia harapan hidup orang Indonesia itu kalau untuk wanitanya mencapai usia 75 tahun dan laki-laki 70 tahun. Ini berbeda ya. Tahun 2000 dulu itu dikatakan usia harapan hidup kita itu berkisar di usia 60-an. Sekarang udah mencapai 70 tahun ya. Dulu malah waktu saya masih sekolah kedokteran, tahun 70-an, itu harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 48 sampai 50. Jadi memang terjadi secara signifikan usia harapan hidup bangsa kita ini. Tentunya kenapa? Ya karena mungkin makin baik pelayanan kesehatannya, juga orang-orangnya makin mengerti dan hidup dengan secara kesehatan yang baik gitu, yang benar gitu ya. Sehingga bisa mencegah timbulnya penyakit yang banyak timbul pada usia-usia lanjut. Nah, pesan saya, jadi kalau ada nyeri tulang belakang, jangan terlampau diremehkan satu ya. Dan kedua juga, jangan terlampau ketakutan gitu. Karena saya katakan tadi, banyak penyebab nyeri tulang belakang. Ya. Dan yang paling sering mulai dari yang simple sampai yang berat. Nah, yang berat ini, misalnya karena cancer, itu jarang ya. Mungkin kalau dihitung insidennya, angka kejadiannya, mungkin kurang dari 1% ya, orang yang sakit tulang belakang karena cancer. Ya, jadi jangan takut, jangan terlampau ketakutan dengan tulang belakangnya sakit gitu ya. Karena ini banyak penyebabnya. Nah, saya rasa bagaimana kita mencegah dan tahu kenapa sakit tulang belakang. Itu yang harus kita benar-benar pahami ya. Nah, kalau misalnya sakitnya berapa hari nggak hilang-hilang, sebaiknya ya cari tahu ya, entah ke dokter keluarga atau ke tetangganya yang mungkin ada yang mengerti masalah kesehatan tulang belakang atau berobat itu. Nanti akan dicari tahu kenapanya. Begitu tahu kenapa sakitnya, itu akan ada obatnya. Ya, sekarang ini pengobatan sudah semakin baik, semakin canggih, kita bisa minimal mengobati atau menghilangkan keluhan. Sehingga orang-orang atau penderita kita ini bisa hidup dengan baik, tanpa keluhan, dan juga bisa membuat aktivitasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah ini. Ya. Jadi, ini problem yang akan kita temui sehari-hari, jadi kita harus tahu kenapanya dan
Yang paling penting jangan terlampau takut ya. Ini common kok. Makanya saya katakan tadi 90% dari kita ini manusia pernah mengalami episode sakit tulang belakang. Jadi itu bukan satu hal yang sangat menakutkan gitu loh. Ya. Jadi yang penting kita hidup sehat, jaga diri, dan tadi itu ya, kalau mau olahraga bukan dilarang tapi sesuaikan dengan kemampuan dan usia kita. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Ifran atas penjelasannya hari ini tentang materi nyeri punggung bawah dan juga osteoporosis. Sangat bermanfaat, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada para sobat sehat yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bagi sobat sehat yang mungkin ingin berkonsultasi langsung pada Dr. Ifran Saleh PT konsultan di RSCM Kencana, beliau ada jadwal praktik di hari Selasa dan hari Kamis pada pukul 9 sampai pukul 10.30 pagi hari. Tidak lupa mengingatkan kepada sobat sehat bahwa sobat sehat bisa melakukan telekonsultasi langsung pada dokter-dokter di RSCM Kencana melalui call center di 1500-135 atau di WA center di nomor 082 112 577 929. Untuk sobat sehat juga bisa melakukan pelayanan pemeriksaan COVID-19 di RSCM Kencana dengan melakukan reservasi terlebih dahulu hari sebelumnya. Kepada sobat sehat juga tidak perlu takut untuk datang ke RSCM Kencana karena RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau COVID-19 tanpa penularan virus corona, tentu dengan menerapkan social distancing, cuci tangan, dan juga pemakaian masker. Terima kasih Dr. Ifran atas kehadirannya siang hari ini di Instagram Live. Ya. Tidak lupa kita menyampaikan moto RSCM. RSCM memberikan pelayanan yang terbaik kepada para hadirin, kepada para sobat sehat. Tidak lupa untuk mengikuti acara Instagram Live di kemudian hari. Tidak lupa dengan host, tidak lupa dengan materi dan juga narasumber yang tidak kalah menarik. Akhir kata, kami undur diri dari acara Instagram Live pada hari ini. RSCM menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Akhir kata, stay strong, stay safe and healthy untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.